Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di dalam pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 10 semester pertama, di mana yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai konsep fikih Islam. Dalam konsep fikih Islam ini, tujuan pembelajarannya adalah supaya siswa mampu menganalisis dan mengkomunikasikan konsep fikih agar tumbuh keyakinan dan kesadaran dalam beribadah. Topik utama bahasan dalam konsep fikih ini ada 3, yaitu pertama, 1, pengertian fikih, yang kedua, ruang lingkup fikih, ketiga, hubungan fikih syariah dan ibadah. Pertama, kita memahami dulu apa itu fikih. Secara pengertian, fikih adalah menurut bahasa berasal dari kata faqaha faqihu fikhan, yang berarti paham, atau fahmul jarod, yang berarti sekedar paham atau juga berarti mengerti, atau juga dikatakan fahmul amik, yang berarti paham yang mendalam. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyatil muktasabi min adillati tafsiliyati. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat amali atau dikerjakan, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Mana fikih ini yang berkaitan dengan perbuatan manusia, atau juga hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya adalah ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih sini mencakup 2 hal, yaitu pertama, pengetahuan tentang hukum-hukum syariah mengenai perbuatan manusia yang praktis. Yang kedua, pengetahuan tentang dalil-dalil yang terperinci dan mendetil pada setiap permasalahan. Contohnya, jika dikatakan bahwa setiap penambahan dari harta pokok itu disebut riba, maka harus disertai dalilnya yang terperinci. Misalnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 279 bukan hanya menyebutkan dalil yang secara global saja, misalnya menyebutkan dalil Al-Quran. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, berkaitan hukum-hukum syariah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada hukum i'tiqadi, yaitu akidah atau keyakinan. Yang kedua, hukum yang bertalian dengan hukum i'tiqadi, yaitu akidah atau keyakinan, yakni hukum yang bertalian dengan keimanan. Yang kedua, hukum khuluqi atau akhlak atau etika, yakni hukum yang bertalian berhubungan dengan sifat-sifat terpuji yang diwajibkan kepada manusia untuk berhias dengannya, dan sifat-sifat tercela yang diwajibkan kepada manusia untuk menjauhinya. Yang ketiga adalah hukum amali atau hukum praktis, yakni hukum yang bertalian atau berhubungan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf berupa ibadah ataupun muamalah. Nah, di sini mungkin dari ketiga bagian hukum syariah tersebut, yang menjadi objek kajian fikih secara khusus adalah hukum amali, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, di mana seperti yang kita ketahui bahwa mukallaf itu orang yang sudah baligh dan berakal, yang sudah berkewajiban melaksanakan hukum-hukum dalam Islam. Kajian fikih bertujuan untuk mengetahui mana perbuatan yang diwajibkan, mana perbuatan yang disunahkan, dan mana perbuatan yang diharamkan, bahkan yang dimakruhkan, juga mana perbuatan yang dimubahkan atau diperbolehkan, serta mana perbuatan yang sah dan yang batal.
Selanjutnya, perbuatan manusia yang menjadi objek kajian fikih itu dalam dua bagian. Terdapat dua bagian, terbagi pada dua bagian. Satu yaitu ibadah, yang kedua muamalah. Kedua objek fikih ini memiliki posisi sama, yaitu sebagai realisasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah muncul dua istilah ibadah, yaitu yang disebut dengan ibadah mahdoh dan yang kedua disebut dengan ibadah ghair mahdoh. Fikih yang mengkaji ibadah mahdoh disebut fikih ibadah, sedangkan fikih yang mengkaji ibadah ghair mahdoh adalah disebut dengan fikih muamalah. Topik yang pertama adalah fikih ibadah, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum ibadah yang meliputi seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, perawatan jenazah, kurban, akikah, dan serta hukum-hukum lainnya yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah. Yang kedua yaitu fikih muamalah, yaitu fikih yang mengatur hubungan antara umat manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Hukum muamalah meliputi berbagai jenis akad. Hukum-hukum muamalah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya satu, hukum keluarga atau disebut dengan al-ahwalus syahsiyah, yaitu hukum terkait keluarga, misalnya perkawinan. Kedua, hukum perdata, yaitu al-madaniyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan muamalah antar individu, masyarakat, dan kelompok yang berkaitan dengan harta atau kekayaan dan memelihara hak masing-masing seperti jual beli. Selanjutnya yang ketiga hukum pidana, yaitu al-jinayah, yaitu hukum menyangkut kejahatan yang dilakukan mukallaf dan sanksi pidana yang pantas diterimanya. Ini tujuannya mungkin untuk diantaranya untuk menjaga jiwa manusia. Yang keempat hukum acara atau al-murafa'at, yaitu hukum yang berhubungan dengan lembaga pengadilan, misalnya hakim, saksi, dan sebagainya. Yang kelima hukum perundang-undangan atau al-dusturiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan aturan atau dasar-dasar hukum. Yang keenam hukum ketatanegaraan ad-dauliyah, yaitu hukum yang membicarakan tentang hubungan antara negara-negara Islam dan negara-negara non-Islam. Yang ketujuh yaitu hukum ekonomi dan harta benda, yaitu yang disebut dengan al-iqtisadiyah wal maliyah, yaitu hukum yang membicarakan hak-hak miskin, kewajiban orang kaya, serta mengatur sumber-sumber pendapatan perbelanjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan fikih syariah dan ibadah, di mana syariah menurut bahasa adalah sumber atau mata air atau tempat mengalirnya air dari sungai, jalan yang atau juga bisa diartikan jalan yang terang benderang atau jalan ketuhanan. Menurut istilah, syariah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW maupun para nabi sebelumnya tentang urusan-urusan agama. Itu yang disebut dengan syariah. Sedangkan yaitu maka antara syariah dan fikih kadang-kadang dalam penggunaannya sering disamakan. Namun sebenarnya kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaan syariah dan fikih adalah syariah merupakan hukum yang terdapat dalam dalil-dalil Al-Quran atau hadis, dan fikih merupakan hasil pemahaman dan penafsiran para ulama. Terdapat teks-teks Al-Quran dan hadis serta hasil ijtihad mereka terhadap peristiwa hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Jasser Auda mengklarifikasi bahwa fikih mencerminkan dimensi insani atau kemanusiaan dalam hukum Islam, sedangkan syariah mencerminkan ibadah khusus atau ibadah ritual yang tertuju kepada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala
yang disebut dengan hablum minallah atau dimensi ilahi, dimensi ketuhanan dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, istilah faqih atau ahli fikih ditujukan kepada manusia yang memiliki pemahaman dan tidak boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah asy-syar'i, pemilik syariah, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditujukan kepada manusia kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini pokok-pokok perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah adalah bersifat ilahi, abadi atau permanen. Sumbernya Al-Quran dan hadis, luas memuat hukum akidah, amaliyah, hukum akidah, amaliyah, dan akhlak. Berlaku universal atau homogen atau bersifat qot'i. Sedangkan fikih adalah bersifat insani atau manusiawi, dinamis, bisa berubah-ubah. Kitab-kitab sumbernya adalah kitab-kitab fikih, hanya memuat hukum-hukum amaliyah atau hukum praktis. Berlaku heterogen dan bersifat zonni, dugaan. Selanjutnya adalah apa maksud tujuan dari syariah ini? Maka terdapat yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah dalam Islam yang masing-masing maqasid syariah tersebut memiliki dua konteks, yaitu proaktif dan protektif. Proaktif berarti usaha untuk mewujudkan atau mengkokohkan dan mengembangkan, sedangkan protektif berarti usaha untuk menjaga atau mempertahankan. Berikut ini adalah diantaranya uraian mengenai maqasidus syariah yang seperti kita ketahui bahwa maqasidus syariah itu terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah hifdzudzin, pelestarian agama. Dalam konteks proaktif, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam agar melaksanakan rukun Islam seperti sholat, puasa, dan yang lain-lainnya. Dan dalam konteks protektif, Allah melarang kemusyrikan, kekafiran, kemurtadan, kemunafikan, hingga kefasikan. Yang kedua, maqasidus syariah itu adalah hifdzul nafsi, pelestarian jiwa raga. Dalam konteks proaktif, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, kepada mukallaf, makan, minum, berpakaian, dan berolahraga untuk kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan dalam konteks protektif, Allah melarang pada manusia untuk membunuh, bunuh diri, pertengkaran, hingga melukai orang lain. Yang selanjutnya adalah maqasidus syariah itu adalah hifdzul aqli, pelestarian akal. Dalam konteks proaktif, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aktivitas belajar, mengajar yang berfungsi untuk mengembangkan akal dengan ilmu pengetahuan. Dalam konteks protektif, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat merusak akal, melemahkan kemampuan otak, misalnya mengkonsumsi narkotika, bahkan pelakunya akan mendapatkan hukuman yang berat. Selanjutnya adalah al-hifdzul nasli, menjaga melestarikan keluarga keturunan. Dalam konteks proaktif, Allah Subhanahu wa taala mensyariahkan pernikahan agar manusia terus-menerus berkembang biak. Dalam konteks protektif, Allah Subhanahu wa taala melarang perzinahan termasuk pacaran, tuduhan zina, hubungan sesama jenis, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, maqasidus syariah itu yaitu hifdzul mal, pelestarian harta. Dalam konotasi proaktif, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bekerja, mencari nafkah yang halal, mensyariahkan berbagai akad muamalah yang halal seperti jual beli dan yang lainnya. Dalam konteks protektif, Allah Subhanahu wa taala melarang pencurian termasuk korupsi, perampokan, praktek riba, dan akad-akad yang mengundang penipuan. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas yang selaras dengan maqasidus syariah tergolong kepada ibadah, baik dalam konteks ibadah mahdoh ataupun ibadah bermadoh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan
petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.